Theo 5%. Bagi kalian yang kelahiran generasi milenial dan generasi Z, mungkin sudah tidak asing film-film keluaran studio Ghibli. Banyak sekali pesan-pesan tersirat dan mengerikan di dalam filmnya. Meskipun didesain untuk anak-anak, tetapi film-film animasi dari studio Ghibli selalu bisa memikat penggemar berusia dewasa dengan karakter-karakternya yang imut dan jalan ceritanya yang menarik. Ternyata banyak dari penggemar percaya beberapa teori konspirasi gelap dari film animasi studio Ghibli. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nofes adalah manusia yang terperangkap di dunia arwah. Dalam Spirit Away, terhadap karakter unik Nofes, sekilas Nofes tampak seperti arwah karena tubuhnya yang tembus pandang. Namun, seorang redditor bernama Jay Lieber memiliki teori yang berkata lain. Menurut Jay Lieber, Nofes sebenarnya adalah manusia, sama seperti Chihiro. Itulah alasan kenapa ia sangat tertarik pada Chihiro. Hanya saja, karena terlalu lama terperangkap di dunia arwah, ia mulai kehilangan wujud aslinya sebagai manusia dan dipenuhi oleh perasaan negatif. Totoro adalah dewa kematian. Totoro adalah makhluk berbulu berukuran besar yang tinggal di hutan di film anak-anak My Neighbor Totoro. Ada fans yang berspekulasi bahwa Totoro sebenarnya adalah dewa kematian. Menurutnya, film My Neighbor Totoro ini mencerminkan kecelakaan Sayama di tahun 1960. Teorinya adalah Mei, adik dari Satsuki, dibunuh secara tragis. Salah satu perhentian bus kucing juga diterjemahkan menjadi jalan kuburan. Dan Satsuki dan Mei bertemu dengan Totoro di halte bus diduga untuk mengantarkan mereka ke dunia lain. Rumah Yubaba adalah tempat dewasa. Di zaman Edo, tempat pemandian pada dasarnya adalah kedok utama untuk rumah pelacuran. Dan coba tebak nama nyonya rumah dari tempat-tempat tersebut. Ya, Yubaba. Nama yang sama dengan wanita tua jahat yang menjalankan pemandian yang ditemukan Chihiro di dunia roh. Banyak orang juga percaya bahwa Spirit Away adalah metafora dari prostitusi, terutama prostitusi anak. Ponyo adalah malaikat. Ada banyak simbol malaikat yang muncul di anime ini, seperti angka 333. Selain itu, fans berpendapat bahwa sebenarnya semua penghuni desa sebenarnya sudah meninggal karena banjir. Terowongan juga merupakan tema umum dalam film Ghibli, dan seringkali membawa karakter dari suatu dunia ke dunia lain. Nah, Ponyo dan Sotsuke melewati sebuah terowongan, tetapi mereka tidak pernah terlihat kembali melewatinya. Seolah-olah mereka pergi ke alam baka dan tidak pernah pulang. Ponyo dan Sotsuke adalah penjaga di Kiki Delivery Service. Buat kalian yang suka banget dengan anime bertema sihir, pasti sudah nggak asing dengan judul Kiki Delivery Service. Kalau kamu jeli, Tuan dan Nyonya Osono, wali Kiki di Kiki Delivery Service, terlihat sangat mirip dengan Ponyo dan Sotsuke versi dewasa. Fans berpendapat bahwa keduanya tumbuh dewasa sebagai manusia, jatuh cinta, lalu menikah. Mereka membuka toko roti dan mengadopsi penyihir Ren, Kiki, dan kucingnya. San memakai mayat kakaknya di Princess Mononoke. Dalam film petualangan Princess Mononoke, San dibesarkan oleh serigala setelah orang tuanya sendiri meninggalkannya saat melarikan diri dari Dewi Serigala Moro. Di catatan lain, sulit untuk melewatkan mantel yang digunakan San, yang dia pakai untuk berbaur dengan napas serigala. Tapi dari mana dia mendapatkan bulu itu? Menurut fans, orang tua San dibunuh oleh Moro karena membunuh anak-anaknya. Sebagai pengganti, Moro membantu San merasa lebih betah dengan memberi bulu almarhum bayinya. Semua film studio Ghibli terhubung. Contohnya Sweet Spirit dari My Neighbor Totoro, yang juga tampil di Spirit Away. Dan ingat sepatu merah muda yang ditemukan nenek di Totoro yang dia kira sebagai sepatunya Mei? Ya, itu mungkin milik Chihiro. Baju dari Castle in the Sky bersembunyi di latar belakang adegan dari Howl Moving Castle. Dan buku Totoro muncul di rak buku dalam Whisper of the Heart.
kutukan film Ghibli. Teori ini ada di antara para financial trader di Jepang, bahwa studio Ghibli entah bagaimana berpotensi merusak pasar saham dan mata uang. Setiap kali film Ghibli ditayangkan di TV di negara tersebut, hal-hal buruk terjadi dalam keuangan. Mereka menyadari kutukan tersebut dan sering memperhatikan tayangan TV karena itu. Tetapi bukan hanya di Jepang, efeknya juga bersifat internasional. Beberapa mata uang negara lain diketahui turun setelah film Ghibli tayang. Seorang mantan pekerja keuangan bahkan menghitung dari 2008 hingga 2013 dan menemukan bahwa 28 dari 35 kali film Ghibli ditayangkan, mata uang Jepang atau AS turun pada hari berikutnya. Film Whisper of the Heart membuat orang-orang ingin melakukan bunuh diri. Teori ini lebih merupakan legenda urban daripada fan teori. Menjelang perilisan The Wind Rises, stasiun TV di Jepang memulai penayangan ulang film studio Ghibli termasuk film Whisper of the Heart. Setelah filmnya menayangkan siaran ulang, ada 30 hal yang membuat remaja yang menonton saat film ini rilis menjadi depresi, meratapi masa mudanya yang terbuang. Mereka menggunakan papan pesan untuk mendiskusikan perasaan mereka dengan salah satu tas yang berlabel Whisper of the Heart Suicide Center. Itu berisi pesan di sepanjang baris, sampai jumpa di akhirat dan kembalikan masa mudaku. Ya, walaupun belum pernah dipastikan bahwa ada orang yang benar bunuh diri, utasnya mungkin hanya berisi orang-orang yang membenci dunia, dan Whisper of the Heart mengingatkan mereka akan fakta itu. Penyakit kusta dalam Princess Mononoke. Seperti teori pemandian di film Spirit Away, teori ini sudah dikonfirmasi Miyazaki sendiri. Sejak film dirilis tahun 2001, sebuah teori penggemar umum telah beredar yang mengatakan Gyobyo, yang artinya penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang diderita penduduk Iron Town sebenarnya adalah kusta, juga dikenal sebagai penyakit Hansen. Permukiman Iron Town yang didirikan oleh Lady Eboshi adalah surga bagi mereka yang menderita penyakit tersebut setelah penyakit mereka menyebabkan mereka menjadi orang buangan sosial. Menariknya, Gyobyo juga diterjemahkan menjadi menderita akibatnya, yang bisa berhubungan dengan kepercayaan lama bahwa kusta adalah akibat dari karma busuk. Film My Neighbor Totoro adalah menceritakan kembali secara tersirat tentang film Alice in Wonderland. Beberapa orang berpendapat bahwa My Neighbor Totoro adalah penceritaan kembali tidak resmi dari kisah klasik Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Contohnya termasuk kucing pengubah bentuk atau cat bus, si kelinci atau Totoro, tumbuhan dan hewan anamorfik yang lenyap dalam kepulan asap, banyak berlarian di lorong-lorong kecil, dan protagonis wanita yang gagah. Namun banyak yang telah menunjukkan bahwa kiasan cerita anak-anak yang menggunakan dunia fantasi untuk melarikan diri dari masalah mereka cukup umum. Dalam hal ini, Mei dan Satsuki sedang berurusan dengan penyakit ibu mereka, serta pindah ke rumah baru di sebuah area yang tidak diketahui, dan bahwa Ghibli telah mengeksplorasi konsep ini dalam beberapa filmnya, termasuk Spirit Away dan Ni no Kuni. Jadi Miyazaki kemungkinan besar terinspirasi oleh Alice in Wonderland. Tetap saja ini adalah perspektif yang menarik dan yang tidak mencakup siapapun. Nah, bagi kalian yang bukan penikmat teori konspirasi mungkin akan beranggapan teori ini hanya cocok logi. Tapi bagaimana kalau teori ini menjadi fakta? Penulisnya saja secara tidak langsung membuktikan teori ini betul adanya. Mungkin apabila kalian ingin tahu lebih lanjut, akan saya buatkan videonya. Tapi silakan komentar di bawah. Oke, sekian dari ini Teonima, bye.